Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi na'amahu yakafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mempertemukan kita kembali di majlis ini Al-Munawwir dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Kelanjutan daripada pembacaan kitab Nasihatul Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina wa dir amin ila anggal wa'lam anna iktsarul min dzikril maut mustahabbun wa murghabun fih wa lahu manafi' wa fawaidu jalilah minha qisarul amal wa tazahhud wa tazhid fid dunya wal qana'ah minha bil yasir. Ketahuilah bahwa sering mengingat mati ini sangat disunnahkan dan sangat dianjurkan dalam agama. Apa-apa itu kalau ingat mati itu enak, tenang, kerja dak ngoyo. Ya. Ada tetangga beli mobil baru, beli sepeda baru, beli kulkas baru, ndak kepikiran. Kenapa? Ingat sama mati. Beli baru ya senanti tina mati ya. Sudah mati ada kulkasnya tidak dibawa. Atau mau beli itu. Tapi karena tidak ingat terhadap mati, maka jadi panas-panasan. Faidul jalilah, faedahnya luar biasa. Salah satunya bisa membuat kita semakin zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Ya ngambil sak perlunya sudah. Perlunya berapa? Ya itu saja. Tidak sampai lebih-lebih, tidak sampai mubadir. Dan orang yang mubadir itu bukan orang yang zuhud. Begitu juga tambah qanaah terhadap agama, terhadap dunia, dan juga menggampangkan diri terhadap dunia. Bagaimana menggampangkan diri? Ada orang mempersulit diri, harus. Nah, tapi kalau orang selalu ingat sama mati, ya sudahlah, gampanglah semuanya. Warogba fil akhirah, dan semakin semangat terhadap akhiratnya dan menambah wa tazawwadu laha bil a'mali shalihah, dan bisa menjadi bertambah-tambah daripada amal salehnya sebagaimana didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, memperbanyaklah ingat kepada penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Al-maut. Ya saya kumpul sama istri, kena mati, dah ada sudah. Kumpul sama malaikat mungkar nakir, ya. Ketemuan bi benageron. Nah, biasanya di dunia nikmat bisa dagang, sudah mati mau dagang di mana? Dah ada toko di barzah. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumul lail wa yunadi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di satu malam, kemudian Rasulullah memanggil yakni kepada para sahabat seperti itu. Di hadapan para sahabat Rasulullah berkata, ja'al mautu bima fihi, datang itu maut dengan segala macam-macamnya maut. Dengan apapun yang model-modelnya maut itu, tanda-tandanya dan lain sebagainya. Ja'at rajfatu tadba'uha radithah. Datang tiupan pertama, yaitu tiupan kematian. Kemudian ditiup lagi dengan tiupan pembangkitan. Nah, sebagaimana al-hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila shalawatullah alaihi anil akyasi minan nas manhum. Ada sahabat tanya sama Rasulullah, man akyasun nas ya Rasulullah? Gala aktsruhum lil maut dzikra. Yang paling banyak ingat sama mati. Ini manusia yang paling cerdas. Karena tahu dunia ini ya sudah kita tinggalkan nanti. Mau berapa banyak? Lo bayangkan sudah, tidak usah kita. Zaman dahulu yang kaya-kaya tuan tanah ya. Tuan takur zaman dulu ya. Mana? Tidak ada. Mana? Kelas. Tidak ada sudah. Diganti sama orang kaya yang baru. Yang dulu tanahnya yang hektaran kemana? Nah kita harus diingat. Oh iya, semua bakal ditinggalkan. Semua bakal ditinggalkan. Jadi tidak terlalu ngoyok sama dunia. Lah orang yang ngoyok sama dunia ini adalah mereka yang menganggap bahwa mereka hidup terus di dunia, tidak bakal mati.
Makanya ngoyo sudah, ya. Hatta ada remah, ada hitungannya, hatta 1 rupiah ada hitungannya. Makanya lihat orang yang tidak usah orang kafir, terlalu jauh orang kafir, orang muslim saja. Ya, wah masalah dunia perhitungannya luar biasa. Tapi kalau masalah akhirat entengnya luar biasa. Itu orang yang tidak ingat kepada mati. Tapi orang yang ingat kepada mati, khalas, nanti saya bakal ditanya bagaimana, nanti saya bakal mati, nanti saya bakal meninggalkan anak saya, istri saya, suami saya, tetangga saya, semuanya bakal saya tinggalkan. Semuanya ini bakal saya tinggalkan. Untuk apa dikejar semua? Ya sudah, ambil sebutuhnya. Diperbanyak untuk sangu nanti di alam barzah. Wa hasanahum lahu isti'dadan. Dan yang paling bagus persiapan mati. Nah, persiapan mati itu bukan kafan, kubur, bukan. Itu kan urusannya yang hidup. Kalau sudah yang mati kan tidak tahu. Mau dikubur di mana kan terserah sudah. Terserah apa yang hidup sudah. Apa kata yang hidup, mau meninggal di sini, mau dikubur di Jakarta, ya tidak ada masalah. Meninggal di Amerika, mau dikubur di Indonesia, juga tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Ini yang kita bawa. Persiapan mati, amal saleh, nanti persiapan kehidupan kita di alam barzakh. Kita ini nanti hidup di alam barzakh. Ini alam barzakh ini mirip kayak alam dunia. Ada kotanya, ada desanya, ada rumah-rumahnya, ada raja-rajanya juga. Cuma raja-rajanya ya bukan presiden-presiden atau raja-raja di dunia, enggak. Nah, wali-wali min auliyaillah itu mereka nanti di barzakh sebagai sultan-sultan, sebagai raja-raja, wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa umatnya yang selamat, yang dekat dengan mereka, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang jalannya sama seperti jalannya para wali walaupun dia bukan wali. Oh, enggak nutut jadi wali. Ya memang enggak punya takdir, ya. Enggak punya takdir wali. Iya, Pak. Wali ini takdir, Pak. Karena kalau kita lihat antara pegurun sama wali, ya, wiridanya sama. Sama, wiridanya sama. Pegurun banyak baca Rutubul Haddad, banyak, Pak. Mata jadi wali, takdirnya tidak jadi wali. Wah, mentok pegurun lah. Ya, jadi wali itu takdir. Ada orang memang ditakdir wali, gimana? Takjat manjat abirid lah wali lah ya. Ada wali itu tidur tok wali. Ya, takdir sudah sama kayak nabi. Nabi, wali itu takdir. Makanya jangan hayal jadi wali. Takok gila. Tak keturutan. Wah, hayal jadi wali, jangan. Gila deh. Ya. Kalau memang punya takdir jadi wali, bagaimanapun jalannya pasti jadi wali min auliyaillah. Semuanya takdir, pilihan. Sama seperti nabi. Sama seperti nabi itu pilihan. Tidak ada nabi kejar-kejaran, tidak ada. Nabi itu pilihan. Ya, nanti di alam barzakh seperti itu. Ada kota, ada desa, ada kerajaan, ada rajanya, sultan-sultannya, penjaranya pun ada. Nah, ini dibangkitkannya nanti setelah marabbuka wan nabiyuka selesai sudah ditidurkan. Nah, saat inilah mendapatkan fitnahnya kubur. Apa fitnah kubur? Ditinggalkan sendiri. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 40 hari sendirian di alam kubur. Makanya di dalam pendapat ahli sunnah wal jamaah, kenapa kok harus ditahlili? Ya maksudnya itu salah satunya dalilnya supaya dikirimi pahala dari yang hidup, supaya tidak sendirian saat di dalam kubur. Karena fitnah kubur itu pasti. Semua pasti kena fitnah kubur. Sedikitnya fitnah kubur 1 hari 1 malam. Hatta wali juga kena. Fitnah kubur itu kena. 1 hari 1 malam ada yang dina aki gelita kaki, itu yang selamat ya. Yang selamat yang bisa jawab man rabbuka wan nabiyuka. Kalau tidak bisa jawab ya langsung pecentar sudah ya. Itu yang bisa jawab itu ditidurkan seperti tidurnya kemantan ya. Seperti tidurnya kemanten katanya, pelan-pelan dikasih kasur wangi, ditinggalkan sama malaikat mungkar nakir ini sudah ditinggal sudah. Sendirian sudah ngok-longo Anda mah. Hah? Peteng enggak apa. Ya. Gelap, enggak ada apa-apa. Sendirian sudah. Bayangkan sampean gimana Beb rasanya Beb? Entar ke tengah alas ya.
Cuma lebih lagi, lebih sepi dari itu. Kalau kita ke tengahnya alas, kita ke tengahnya hutan, itu masih mendengar suara hewan, tapi di alam kubur total kesunyian total. Saking sunyinya di dalam alam kubur itu, sampai kalau seandainya punya detak jantung, dia akan mendengar detak jantungnya sendiri. Saking sunyinya. Bayangkan, kadang kita kalau tidur, kemarin malam saya tidur sama anak-anak, bangun mati lampu, terkejut. Ini lembar zah pada rumah ini. Saya toleh kanan kiri, oh anak-anak ada, kok kiodi tak mati. Karena alam barzah itu katanya begitu. Petang dedet kayak orang mati lampu. Ya apa kalau kita tidur, bangun-bangun mati lampu. Ya kayak gitu sudah. Bahkan ada yang mengatakan 1000 kali lebih daripada itu. Bayangkan. Kan kadang sering ya. Mati lampu, kita tidur, tahu-tahu mati lampu. Di rumah. Bagaimana bangunnya? Gelagapan enggak? Hah? Kaget. Oh, kemarin malam saya merasakan. Ya untung kita mati ya. Saya begini, Masya Allah, apakah saya sudah di barzah? Ya. Tak toleh kanan kiri, ternyata anak-anak masih ada, dipegang. Bonja kok bidatunya. Kebetulan sebelum tidur, pas tepak baca kitab tentang masalah barzah. Jadi kebawa-bawa. Sudah selesai. Barzah seperti itu. Itu bukan ada yang 1 hari 1 malam, paling sedikit. Ada yang mendapatkan fitnah 3 hari. Ada yang mendapatkan fitnah 7 hari. Ada yang mendapatkan fitnah kubur 40 hari. Jadi tidak dikasih pahalanya, ini, tidak dikasih. Dibiarkan saja begitu. Itu yang selamat. Sudah pertanyaan jawab. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi ini. Wah dijawab semua. Oke. Assalamualaikum, berangkat sudah. Mungkar dan nakir. Tak dipentong. Tidak jadi dipentung. Tapi kalau tidak bisa jawab, marbuka, nggak sudah langsung bentung, tidak pakai fitnatul kubur, sudah langsung bentung. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah terus. Jadi si jin itu seperti rumahnya tawon. Sampean kalau ngerti rumahnya tawon, ya bolong begitu ya. Ya seperti itulah si jin. Jadi bolongan tuh ada berapa orang pentong di situ, ya seperti itu. Jadi seperti digantung-gantung seperti itu. Digantung semuanya. Adapun yang nikmat di alam kubur, mereka mendapatkan nikmatan. Tergantung berapa banyak ente punya amal di dunia. Ini yang selamat ini. Saya katakan yang selamat, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat yang mengeluarkan zakat, punya uangnya berangkat haji, tidak punya uang ya wis Jumatan, ya kayak gitu sudah, ya. Meninggal selamat ya sudah begitu. Apa nanti tinggal di desanya, apa di kotanya, apa bersama, ini tergantung amalnya di dunia. Semakin banyak amal sedekahnya, semakin nikmat di alam barzah. Alam barzah ini kejam, Pak. Di alam barzah itu tidak ada dosa sudah. Dan sampai tidak bisa ngemis, tidak bisa. Bayangkan, kalau di sini tidak ada makanan ngemis ya, bisa. Tidak bisa kerja, bisa ngemis. Ya. Tidak bisa kerja, bisa ngamen. Pokoknya segala macam di dunia ini gampang. Jadi jangan sumpek, Pak. Kadang ada orang yang sumpek, tidak punya uang. Sumpek. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita tepak sumpek tidak punya uang, suruh pergi ke kuburan. Kenapa? Karena yang dikubur itu kepingin hidup lagi walaupun cuma 5 menit. Sampean sumpek karena tidak punya uang di dunia. Masya Allah. Dikubur lebih sumpek lagi, Pak. Jangan sumpek-sumpek eman. Sudah nanti dikubur mau sumpek-sumpekan, di dunia sumpek. Lu kapan senangnya? Terus nanti mau masuk neraka ada ya. Enggaklah, senang, enjoy ya. Nikmatilah dunia ini, nikmati. Tidak punya uang, Bebo, jangan dipikir, Pak, kerja, Pak. Tidak punya uang dipikir, tak datang, Pak. Jangan dipikir, sudah yang penting kerja, sampean sudah berusaha, selanjutnya pikir terserah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya kalau dipikir meloloh, butak, Pak. Butak, kata. Jangan, nanti lebih sumpek lagi di alam barzah, lebih sumpek. Iya kalau mendapatkan kiriman rutin
dari anak-anak atau sandai tolan atau keluarga yang masih hidup. Kalau tidak dapat rutin, ada rebuan. Jadi nanti di alam barzakh itu bagian yang amalnya bagus tapi amalnya kurang. Maksudnya bagaimana? Amal wajibnya bagus tapi sedekahnya kurang. Artinya amal sunnah-sunnahnya kurang. Mapan, sholat mapan, king tak lajo. Cerek sarah. Ya, itu nanti kemungkinan besar selamat di alam kubur, tapi miskin, gembel nanti. Gembel. Loh Beb, di alam kubur butuh makan. Ya butuh. Lawang kita orang ini di alam kubur itu bukan tidak makan. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dari dua komponen. Yang pertama roh, yang kedua jasad. Jasad ini diambil dari bumi. Dia tidak akan keluar dari bumi. Ini diambil dari dunia. Nah jasad punya makanan, roh punya makanan. Kalau sudah meninggal jasad dan roh berpisah. Jasad tidak butuh makanan karena sudah dimakan sama tanah. Tapi roh dia masuk ke alam barzakh. Roh butuh makanan. Dari pertama diciptakan, roh itu sudah makan. Apa makanannya roh? Nur yang Allah Ta'ala ciptakan. Makanya kita ini, waktu masih hidup kayak gini ini, ya, ini butuh double makanannya. Makanan jasad dan makanannya roh. Kalau jasad sakit, kemikil, minuman kesehatan, minum obat, selesai. Tapi kalau jasad yang sakit, parah. Makanya jasad ini bisa sakit. Kenapa kok sakit? Karena lapar. Tidak usah roh, jasad saja kalau lapar sakit. Tidak percaya coba jangan makan 2 hari. Ya, kira-kira gimana? Jasad ini kalau tidak makan 2 hari, jangan makan. Masuk kamar, kunci, buang kamarnya dari dalam. Puang keluar. Jangan makan 2 hari. Kira-kira gimana? Oh kering, Pak. Ya. Masuk rumah sakit, badan panas, sakit, sembarang lain sebagainya. Begitu juga dengan roh. Roh ini kalau kurang makan begitu. Sakit. Dia kalau sudah sakit, semua penyakit masuk. Penyakitnya roh fatal. Masuk ke hati. Sudah jadi dengki, kibir, hasad. Dan terus dan lain-lain sebagainya. Bahaya ini, bahaya. Makanya penting. Roh butuh makanan. Apa makanannya? Roh nur. Kalau di dunia, nur itu bisa ditarik dengan taklim, bisa ditarik dengan zikir, bisa ditarik dengan solawat. Jadi saat kita solawatan, saat kita zikir, itu narik nur dari langit pertama, langsung ke hati. Makanya tergantung macam-macam orangnya. Kalau hatinya ibarat perutnya, perut roh. Kalau perut jasad kan di sini, ya. Kalau perutnya roh di hati. Kalau lambungnya roh ini kecil, baca Yasin seperapat ngantuk, Pak. Ngantuk. Baca la ilaha illallah 30 sudah gini. La ilaha illallah. Ngantuk. Kenapa? Karena lambungnya kecil. Sama dengan perut jasad. Kalau perutnya kecil, makan setengah piring, kenyang, tidur, enak. Tapi kalau perutnya nggak tidur, ya, butuh 2 piring, 1 piring belum bisa tidur. Kalau sudah habis 3 piring baru bisa tidur. Sama. Makanya ada orang yang kuat wiritannya sampai berjam-jam tidak ngantuk karena perut rohnya besar. Jadi walaupun ribuan zikirnya tidak ngantuk. Jadi kalau kita tepak zikir sedikit ngantuk, berarti perutnya kecil. Perutnya roh itu kecil. Kemasukan la ilaha illallah 30 sudah miring. Apalagi kalau sudah tahlil ya la ngareng nyanyi sudah jadinya. Ada penting mengetahui bahwa roh ini butuh makan. Masuk ke alam barzakh butuh makan, Pak. Butuh makan. Apa makanannya? Itu tetap nur, cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan, nanti Allah Ta'ala masukkan ke alam barzakh. Kalau amal kita baik di dunia, begitu kita masuk ke alam barzakh, pahala-pahala itu akan dijadikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi persiapan kita di alam barzakh. Sampai kapan di alam barzakh? Sampai kiamat. Iya mun kiamat besok. Lah kalau kiamat masih 1000 tahun, 2000 tahun lagi,
Masih 10.000 tahun lagi. Kan berarti dalam kubur masih sekian itu ribu-ribu tahun. Bahkan lagi anak potoh. Oh tenang, saya mau Fatihah sama anak. Fatihah sama anak cucu. Iya kalau anak cucunya ingat. Lu kadang mati ya rebutan dunia kada. Tidak bakal ingat yang mau Fatihah bapaknya. Atau Fatihah ibunya. Habis 7 hari sudah rebutan dunia sudah ya. Rebutan dunia. Lah kayak gitu yang mau diandalkan. Maka jangan ngandalkan anak cucu. Andalkan amal sendiri. Dan lagian kalau cuma ngandalkan anak cucu, kita cuma dapat pahala, tidak dapat catatan. Maksudnya gimana? Sekarang kita baca Fatihah ya. Buat yang sudah meninggal. Pahalanya sampai kepada yang meninggal. Tapi yang meninggal tidak dapat catatan pahala. Cuma dapat pahala. Catatan amal yang hidup ini sudah. Karena orang kalau sudah meninggal, malaikat Raqib Atid ini datang sama orang yang meninggal bawa buku. Nanti sampean nanti kalau datang ada orang bawa buku, mungkin kemungkinan Raqib Atid sudah ya. Iya, tapi zaman sekarang kan bawa buku kan lagi utang ya. Bawa buku, dibuka, ini buku sampean ya terakhir, ini terakhir. Ini kertas terakhir dari buku amalnya sampean. Saya sudah cari dalam Lauhul Mahfuz tidak ada buku amal yang kosong buat atas nama sampean, tidak ada. Ini terakhir. Terakhir, tok, wis para mati aja lah. Wis mau mati sudah. Orang kalau mau mati begitu, jadi sampean tengerin tibi lah ya. Ini kejadiannya sangat cepat, mungkin cuma 10 detik. Kejadiannya sangat cepat. Kemudian datang malaikat rahmat, ini malaikat Mikail yang tukang bagi rezeki. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya malaikat rahmat yang tukang bagi rezeki sama sampean. Saya sudah cari rezekinya sampean itu kemana-mana, tidak ada sudah namanya sampean. Bahkan air yang turun dari hujan setetes pun tidak ada namanya sampean. Jadi air itu tetesan dari hujan itu ada namanya sudah. Ini buat fulan. Berarti kalau tidak kena hujan berarti kan tidak kena catatan kan berarti begitu ya. Kurang lebihnya begitu. Nah datang sudah terakhir serinya. Malaikatul maut sudah cabut selesai mati kelas. Tidak ada catatan sudah, karena catatannya sudah tidak ada. Saat kita mati ke dalam kubur, kita dikasih Fatihah, kita dikirimi Yasin, kita dikirimi sedekah. Pahalanya sampai, tapi catatannya untuk yang hidup. Jadi begitu sampai di padang mahsyar nanti di hadapannya Allah, kita baca buku. Loh, saya kan setelah mati kan ditahlili, ini kok udah ada catatan tahlilnya? Ya tidak ada. Tidak ada kiranya di catatan fulan mati ditahlili sekian orang. Tidak ada. Yang tahlil dapat catatan, yang ditahlili tidak dapat catatan tapi dapat pahala. Makanya jangan ngandel-ngandelkan yang hidup. Mumpung masih hidup sendiri, perbaiki sendiri, kumpulkan sendiri amal. Kalau ditahlili kan bonus kan, bonus. Tapi banyak orang kadang ngandalkan tahlil. Ini makanya ada baiknya, ada rusaknya juga sih. Tergantung pemikiran masing-masing. Ditanya kenapa kamu kok tidak jadi orang baik? Oh gampang, tetangga saya sargep tahlil, baca Yasin. Iya kalau baca, kalau tidak baca, kebanyakan keseringan. Maka saya kadang lihat di tahlil itu kebanyakan tidurnya daripada bacanya. Satu bacaan Yasin itu satu surat itu mengurangi 1 pukulan. Andai dipukul 1 hari 1 malam 1000 pukulan, andai dibacakan Yasin 1 kali mengurangi 1 pukulan. Yang tahlil 100, yang baca imam nyetok, sing lain tedung. Tidur kesirep. Ya sudah 1 tok yang sampai. Makanya kalau saya katakan banyak yang tahlil dolim sama yang mati. Kenapa? Pergi tahlil tapi tidak mendoakan yang mati. Tidur. Dapat tahlil tedung. Apa makai tak tahlil ya apa? Udah mau tade beras ya. Iya. Habis cuma menghabiskan beras tok. Allah, tahlil itu mendoakan yang meninggal, bukan cuma tak nyaman tetangga, tapak tedung sama dengan yang tak tahlil itu sudah. Bahkan ahsan tak tahlil sama sekali sudah. Kenapa? Karena yang tak tahlil itu tak metade beras, tidak menghabiskan nasi. Yang tahlil ini sudah, yang mati tidak didoakan, makanannya yang mati dimakan. Dolim ndak ini? Dolim ndak orang kayak gini? Dolim. Sudah tahlil tedung, ngerok dari Yasin sampai doa.
Kalau sudah terakhir Fatihah jaga. Sak rawon kok dingin rawon sekarang ini. Pas langsung ngebahas nasi. Ya Allah. Dolim orang tahlil kayak gitu lah. Jangan tahlil sekali lah. Ya. Paham sampean? Kalau tahlil jangan tidur. Kesian yang mati. Kesian yang mati itu ngarep pahalanya. Ya gini ini sudah. Kalau ngandelkan tahlil. Ngandelkan tahlil. Oh berarti tahlil itu tidak boleh. Bebo boleh. Bagus. Tahlil itu bagus untuk menyelamatkan yang meninggal, meringankan siksa. Tapi tergantung yang mati juga, Pak. Kalau yang mati terlalu berat dosanya, terlalu carkacir, tahlilin 7 hari kata malaikat tebus nak orang. Kenapa? Setiap tahlil yang baca Yasin cuma 1, yang lain tidur. Yang lain tidur. Oh ada 5, ya sudah 5 kali 7 berapa? Pukulannya 1 hari 1 malam 1000. Ya kurangi tiap hari dikurangi 5. Berarti tinggal berapa? Hah? Berapa? 970? 65. Tinggal 965. Kenapa? Ya karena si tahlil dong ya gitu sudah kalau ngandelkan orang tahlil sampean. Jangan ngandelkan. Kalau ditahlili ya bonus sudah. Itu bonus itu. Kadang orang sekarang ini suruh ibadah ngandalkan gampang. Tetangga saya itu sarkep. Tidak perlu diundang, datang semua tahlil. Iya, tahlil tedung, tahlil tidur. Saya lihat ada kebanyakan tidur. Loh, tiada ketok deh. Orangnya wala akabi, wala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wala mengucapkan yasin dan lain sebagainya. Dalim. Makanya ingatkan mati. Mumpung masih hidup kita ini, pergunakan baik-baik. Ulaikal aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka telah orang yang cerdas, yang waktu masa hidupnya persiapan matinya bagus, pergi dengan kemuliaan dunia. Lihat para wali, pergi dengan mulia, diingat terus sama orang, kisahnya terus, para nabi terus kisahnya diingat, para wali terus kisahnya, kiai-kiai, ulama yang minas salihin terus diingat. Maling, ada yang ingat sama kisahnya maling? Hah? Ada ndak? Maling fulan, maling fulan, ada? Nggak ada. Nggak usah maling, presiden saja kalau sudah mati ada yang ingat. Hol presiden fulan ada? Nggak pola pada presiden Soekarno holen pola. Hol siapa? Presiden Amerika itu ada. Nggak ada, mati sudah. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka keluar dari dunia tanpa syarafid dunia, bukan dengan kemuliaan dunia. Wa na'imil akhirah, dan mereka mendapatkan nikmatnya akhirat. Kenapa? Ya 2 tadi itu sudah banyak mengingat mati, dan bagus persiapannya untuk mati. Insyaallah semuanya dikasih husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam.